Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak kalimat zikir-zikir yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis, yang makna zikir itu adalah ingat. Ketika kita melafazkan zikir, kemudian kalbu kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dalam berzikir, merasakan kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang melafazkan zikir kemudian hatinya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dengan zikrul ghaflah, zikir yang lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan, ad-dunya mal'unun mal'unu ma fiha, dunia beserta isinya Allah laknat, terkecuali illa zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan sesuatu yang mengajak kepada zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita mempunyai motor, kita gunakan untuk berangkat ke masjid, mendirikan sholat fardu berjamaah. Kita mempunyai motor, kita gunakan untuk berangkat ke majelis ilmu, maka motor itu bebas dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam video kali ini saya akan memberikan amalan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah sebutan bagi nama Allah yang indah dan mulia dalam Islam, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Setiap nama ini membantu umat Islam memahami Allah dengan lebih dalam, memahami dan merenungkan Asmaul Husna dalam doa dan zikir, membantu umat mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rahmatnya. Salah satu dari nama tersebut adalah kalimah Ya Latif. Ada amalan khusus, dan amalan ini bahkan diwasiatkan oleh syekh kita, guru kita, yaitu Abah Guru Sekumpul, yang beliau mengatakan, mewasiatkan sehabis sholat fardu jangan meninggalkan zikir ini, karena Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan hidup. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengertian Ya Latif menurut Abu Islam Ahmad bin Ali dalam buku 1000 Jalan Menuju Surga, Al-Latif atau Ya Latif artinya yang maha lembut. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 103, yang artinya Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya Latif kembali ditegaskan dalam ayat ke-9 surah Asy-Syura yang berbunyinya, artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia maha kuat, maha perkasa. Orang yang menzikirkan kalimah ini, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan keunafaan zikir Ya Latif ini mendatangkan rezeki. Penting untuk diingat bahwa berzikir adalah salah satu tindakan ikhtiar dalam mencari rezeki, dan bukan berarti tindakan ini menggantikan upaya dan kerja keras dalam mencari nafkah. Membaca zikir Ya Latif, kata Abah Guru Sekumpul, setelah sholat fardu maka bacalah 33 kali, maka Allah akan melapangkan rezeki kita, hajat-hajat kita akan terkabul, dan kehidupan kita akan lebih menjadi berkah. Yang mempunyai hutang ketika melafadzkan, menzikirkan kalimah Ya Latif, maka hutang-hutang itu akan terbebaskan
dengan syarat kita istiqomah mengamalkannya, kemudian dengan syarat kita terus melakukan ikhtiar. Kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Saat menghadapi kesulitan atau masalah, kita dapat mengambil langkah berikut. Lakukan wudhu dengan benar, tunaikan sholat sunnah 2 rakaat, dan bacalah zikir ya latif sebanyak mungkin hingga 1000 kali. Dengan melakukan ini diyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Entah kesulitan dalam perekonomian, entah kita kesulitan untuk membayar hutang, entah kita kesulitan untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan, dan mencari jodoh kita. 3. Dijauhkan dari penyakit mental. Mengamalkan zikir ya latif sebanyak 129 kali dapat membantu orang yang mengalami tekanan mental termasuk depresi dan stres. Akan lebih baik jika dilakukan secara teratur setelah menaikkan sholat fardu. Dimudahkan usahanya. Orang yang menzikirkan kalimah ya latif, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan usahanya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan zikir yang sesuai yang dijelaskan oleh Abah Guru Sekumpul, yang mana orang yang melazimkan, yang mengistiqomahkan membaca zikir ya latif setelah sholat fardu, setelah sholat wajib, maka orang itu akan Allah lapangkan rezekinya. Asal kita meyakini dengan kemakbulan dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan beban yang mungkin kita tidak sanggup untuk menanggungnya, ingat, ketika kita menzikirkan kalimah ya latif, Allah yang maha lembut dengan kelembutannya, Allah akan ringankan beban-beban tersebut. Dengan kelembutannya, Allah akan tolong kita yang sedang kesulitan, asal kita selalu menjakatkan diri kepadanya. Dengan cara berzikir, bacalah ya latif yang dianjurkan oleh Abah Guru Sekumpul sebanyak 33 kali setiap fardu, setiap sholat fardu, dan istiqomahkanlah amalan tersebut. Insya Allah dengan keberkahan ijazah dari Abah Guru Sekumpul yang dijelaskan oleh beliau, kita akan mendapatkan keberkahannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.